Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo K-Clovers, kembali lagi bersama saya Aldi. Kali ini kita akan membuat lapis Surabaya. Untuk bahan bakunya ada di deskripsi ya. Dan ini saya akan memperlihatkan apa-apa saja yang kita butuhkan hari ini. Ada telur, ada gula, dan SP. Lalu di sini ada susu bubuk, maizena, tepung terigu, dan kalsium dan baking powder. Lalu kita pakai juga margarin, dan ini nanti dilelehkan. Lalu ada pewarna kuning. Oke, kita langsung saja. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja, ini dia videonya. Oke teman-teman, ini yang sudah tadi kita mixer sampai dia ngembang ya, sampai dia soft, agak kaku tapi nggak padat amat, agak kaku dan ngembang. Nanti untuk hasilnya nanti saya lihat setelah video ini, saya skip bagaimana hasil jadinya. Nah, ini dia hasil jadinya ketika dia sudah mengembang seperti ini ya. Ini ngembangnya. Lalu kita masukkan tepung yang sudah kita ayak sebelumnya. Bahan baku tadi yang sudah kita ayak sebelumnya. Kita campurkan bahan baku yang sudah kita ayak sebelumnya. Oke, aduk pakai whisk kalau kalian punya whisk, biar lebih merata. Dan aduknya satu arah saja, biar adonannya nggak turun, biar nggak cair dan nggak bantet hasilnya nanti. Lalu kita ambil margarin, sudah kita lelehkan tadi. Margarinnya ini dalam keadaan hangat, tapi tidak terlalu hangat juga, tidak dingin dan tidak panas juga, supaya dia bisa menyatu dengan adonannya. Ini kita aduk. Nanti kalau sudah tercampur, kita skip ya, dan kita bagi adonannya. Nah, ini adonan yang sudah dibagi, 200 gram untuk coklat, sisanya untuk kuning. Tadi aku lupa masukkan pewarna tambahan, yaitu coklat. Kita pakai coklat juga. Untuk berapa gramnya itu tergantung kita ya, kalau mau kuningnya gimana.
Oke, lalu coklat lagi kita masukkan. Coklat juga begitu, terserah kita aja yang bagaimana mau warnanya, apakah lebih coklat, lebih gelap. Ya, jangan terlalu kebanyakan diaduk, takutnya nanti dia cair. Yang penting merata dan larut. Tambah dulu sedikit biar lebih hitam. Oke, pas kita sisihkan dulu. Setelah itu kita timbang adonannya. Kita timbang dulu masing-masing 200 gram. Nanti kalau ada sisanya kita bagi lagi. Untuk ukuran loyangnya bisa 18 kali 20 atau 19 kali 20 atau 19 kali 21 juga bisa. Ini untuk lapisan atasnya. Usahakan dapat timbangan jangan di bawah 200 ya, biar ketebalannya dapat. Kita tambah ini biar dia agak ngembang, nanti agak banyak. Lalu kita ratakan bagian pinggir-pinggirnya. Kita hentakan 1 atau 2 kali hentakan itu biar gelembungnya keluar. Kita lakukan pada semua sisi. Yang terakhir kita habiskan adonan coklatnya semua yang tadi kita sudah timbang. Untuk timbangan coklatnya dilebihkan sedikit, 210 atau 215. Kita ratakan juga ini. Oke, next kita masuk ke pengovenannya. Aku skip videonya. Nah, untuk suhunya sendiri api bawah 200, api atas 175 sampai 180. Waktu pengovenannya cuma 8 menit, 8 atau 10 menit. Untuk oven listrik 180 sama 180. Oke, kita tunggu hasilnya bagaimana. Nah, ini dia hasilnya ketika selesai pengovenan. Ini bagian atasnya yang sudah sebalik tadi.
Jadi untuk bagian atas sama bawahnya itu adalah bagian yang dalam loyang ya, bukan bagian atasnya. Yang bagian paling atasnya itu adalah untuk pengolesan. Kita kasih selai strawberry. Untuk selai sendiri sebaiknya selai yang rasanya asam, selai strawberry, selai nanas, jeruk juga kalau ada, selai blueberry juga bisa. Oles secara merata ya. Nah, setelah merata, kita ambil yang bagian coklatnya. Itu terserah kalian mau bagian atas atau bagian bawah, karena dia kan posisinya di tengah, nggak masalah. Yang penting posisinya lurus di antara pinggir-pinggir cake-nya biar sama rata. Nah, kalau ini kayaknya salah. Dia nggak lurus. Berarti diputar ya. Kalau kalian merasa dia nggak seimbang kiri kanan, kalian bisa putar. Lalu kita kasih lagi selai stroberinya seperti tadi. Kalau kalian di rumah mau variasikan, bisa saja di bawah selai stroberi, di atasnya selai apa, nggak masalah. Atau kalian mau yang manis, bisa juga di bawah coklat atau di atas keju. Nah, bagian ini kita pakai atas ya. Bagian atasnya yang halus kita pakai tutupin di atasnya, yang kasarnya di bawah. Biar cantik. Oke, seperti ini dia hasilnya kalau sudah jadi. Sangat tebal dan sangat lembut tentunya untuk dimakan. Oke, cake lovers, sekian video dari saya. Sekian season kita kali ini tentang cara membuat lapis Surabaya. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.